lagi saya mengajak ibu-ibu untuk melakukan yel-yel dulu ya. Ya, Bu. Berdiri atau duduk, Bu? Saya minta ibu-ibu untuk berdiri. Kalau saya mengatakan ingin anak sehat, jawabannya berikan gizi terbaik. Stunting? No. Are you ready? Yes, yes, yes. Ha, langsung tepuk tangan. Sudah mengerti? Sudah. Coba. Ingin anak sehat? Berikan gizi terbaik. Stunting? No. Are you ready? Yes, yes, yes. Ha. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, ibu-ibu, pada materi sebelumnya ibu-ibu telah mempelajari tentang penyebab langsung dan penyebab tidak langsung stunting. Sekarang saya minta ibu-ibu untuk menuliskan penyebab langsung dan tidak langsung pada kertas metaplan yang akan saya bagikan. Saya beri waktu 3 menit. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Bu. Ya, kalau sudah, saya meminta ibu-ibu untuk menempelkan hasil pekerjaan ibu-ibu pada gambar pohon yang ada di depan itu. Untuk penyebab langsung stuntingnya, ibu-ibu tempelkan pada batang utama atau batang besar yang ini. Itu untuk penyebab langsungnya. Sedangkan untuk penyebab tidak langsungnya, ibu-ibu tempelkan pada bagian ranting pohon ini. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, saya ulangi lagi. Untuk penyebab langsungnya nanti ibu-ibu tempelkan pada batang utama ini, batang besar ini. Sedangkan penyebab tidak langsungnya ibu-ibu tempelkan pada ranting-ranting pohon ini. Mengerti? Mengerti. Ya. Kalau sudah, silakan ibu-ibu maju untuk tempelkan hasil pekerjaannya. Mulai dari Ibu Sisilia, silakan maju. Ya. Kemudian saya minta Ibu Narti, silakan maju untuk tempelkan hasil kerjanya. Terima kasih. Sekarang Ibu Rian. Selanjutnya Ibu Aceh. Masih ada lagi? Masih ada, Bu. Ya. Silakan Ibu Rian lagi. Baik, Ibu Narti, silakan maju tempelkan hasil tulisannya. Ibu Aceh. Ibu Sisi. Baik, terima kasih.
kasih, ibu-ibu sudah menempelkan hasil tulisannya di gambar pohon yang ada di depan ibu-ibu. Baik, coba ibu-ibu bayangkan atau pikirkan, seandainya bagian batang dan bagian ranting pohon ini penuh dengan kondisi atau situasi seperti ini. Kira-kira bagaimana hasil buahnya? Ya, Ibu Aceh, silakan. Hasil buahnya akan menjadi tidak baik. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Aceh. Hasil buahnya tidak baik atau tidak bagus. Ya, Ibu Narti. Menurut saya kalau kondisinya seperti itu, kira-kira nanti buahnya akan kecil. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Narti. Terima kasih. Ya, kalau misalnya sebuah pohon itu penuh dengan situasi dan kondisi seperti ini, maka buahnya nanti akan kecil, kemudian buahnya tidak bagus, buahnya tidak baik. Begitu pula dengan manusia. Manusia, kalau misalnya kondisi seperti ini, kurang gizi, kemudian sakit-sakitan, cacingan, tidak imunisasi, kemudian lingkungan kumuh, tidak terbiasa untuk cuci tangan, kemudian sanitasi yang buruk, maka akan terjadi stunting. Baik, dapat disimpulkan bahwa dampak stunting adalah gagal tumbuh, gagal kembang, dan gangguan metabolisme. Itu dampak jangka pendeknya. Dan dampak jangka panjangnya yaitu mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Saya ulangi lagi. Dampak stunting adalah gagal tumbuh, gagal kembang, gangguan metabolisme. Itu dampak apanya tadi ibu-ibu? Dampak jangka pendek. Sedangkan dampak jangka panjangnya yaitu mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Mungkin ada dari ibu-ibu yang tahu kira-kira gagal tumbuh itu apa? Maksudnya apa? Anak pendek. Anak pendek. Ya, baik. Ibu Narti? Anak tidak bertambah besar badannya, tidak juga bertambah tinggi. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, gagal tumbuh itu maksudnya suatu kondisi pada anak yang ditandai oleh berat badannya menurun. Kemudian tingginya tidak sesuai dengan anak seusianya. Sehingga anak itu terjadi stunting. Kemudian mungkin ada yang tahu juga dari ibu-ibu apa itu gagal kembang? Proses pertumbuhan atau perkembangan dari anak itu. Iya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Sisilia. Proses pertumbuhan atau perkembangan dari anak itu. Ya. Gagal kembang itu maksudnya kondisi di mana anak mengalami keterlambatan atau tertahannya pertumbuhan fisik tubuh, sehingga perkembangannya seringkali dinilai tidak normal. Misalnya, anak yang seumuran dengan dia sudah bisa jalan, tapi dia tidak bisa jalan. Kemudian anak yang seusia dengannya sudah bisa berbicara, tapi dia belum bisa. Itu contohnya. Kemudian gangguan metabolisme. Mungkin dari ibu-ibu ada yang tahu apa gangguan metabolisme? Pencernaannya tidak Terhambatnya pencernaan. Ya, terhambatnya pencernaan. Baik, gangguan metabolisme itu gangguan yang mempengaruhi produksi sel tubuh anak. Itu dapat diakibatkan karena infeksi dan asupan makanan yang tidak sehat, sehingga anak mudah terserang penyakit. Kemudian daya tangkap anak itu menjadi kurang.